Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Nubuat kedatangan Elia zaman akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Perjanjian Lama yang terakhir adalah kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi ini ditutup dengan satu nubuatan. Dikatakan sesungguhnya. Sesungguhnya ini satu penekanan. Artinya ini benar-benar yang sesungguhnya. Dikatakan aku adalah Tuhan atau Allah, akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Artinya Nabi Elia ini akan diutus kepada umatnya. Kemudian menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Artinya sebelum hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu sebelum hari kiamat, atau di zaman akhir, akan ada Elia zaman akhir ini. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Berbalik itu artinya bertobat. Bapak dan anak ini menunjukkan hubungan keluarga. Jadi artinya kemunculan Nabi Elia ini akan membuat banyak keluarga bertobat. Banyak pertobatan. Sehingga ada kedamaian, kerukunan, saling mengasihi dan takut akan Tuhan. Dikatakan supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Artinya Tuhan kembali mengasihi umatnya. Mengapa? Karena banyak orang atau keluarga yang bertobat atau berbalik. Jadi nubuatan ini artinya pada zaman akhir, sebelum hari kiamat, Allah akan mengutus Elia. Elia zaman akhir, bukan Elia pada zaman Ahab di Perjanjian Lama, bukan. Nah, kehadiran Elia zaman akhir ini membuat banyak orang bertobat dan Tuhan kembali mengasihi umatnya. Bapak Ibu sekalian, nubuat kedatangan Elia zaman akhir ini menunjukkan siapa? Digenapi kepada siapa ini? Nah, dari Alkitab kita mengetahui bahwa Elia zaman akhir ini pertama itu menunjukkan Yohanes Pembaptis. Jadi digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis
adalah Elia yang akan datang atau Elia zaman akhir. Bagaimana kita ketahui? Hari ini berdasarkan penjelasan dari malaikat Gabriel. Kita lihat Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Lukas 1 ayat 13 sampai 17. 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Zakaria, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya itu. 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. 16, perhatikan, ia, Yohanes ini, atau Yohanes Pembaptis, akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Di sini malaikat berkata kepada Imam Zakaria bahwa doamu telah dikabulkan. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yohanes, karena Yohanes ini akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Nah, kehadiran Yohanes ini akan membuat banyak orang Israel bertobat. Bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran yang benar. Jadi sini kita ketahui bahwa nubuatan Elia di zaman akhir itu menunjukkan Yohanes Pembaptis. Berdasarkan penjelasan malaikat Gabriel. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus pun menjelaskan bahwa Yohanes itu adalah Elia yang akan datang. Elia zaman akhir itu. Kita lihat Matius 11. Matius 11 ayat 12 sampai 14. 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. 14. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Tuhan Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang, yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Maleakhi. Yohanes adalah Elia yang akan datang, Elia zaman akhir. Bukan hanya itu, murid-murid Yesus pun mengerti bahwa Elia yang akan datang itu adalah menunjukkan Yohanes Pembaptis. Matius 17 ayat 10 sampai 13. Matius 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" 11. Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu." 12.
dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. 13, perhatikan. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis, Elia yang akan datang. Jadi kehadiran Yohanes Pembaptis itu seperti Elia. Elia di atas Gunung Karmel membuat bangsa Israel berbalik, bertobat. Semula ikut kesesatan, menyembah Baal, sekarang kembali kepada Tuhan. Kehadiran Yohanes Pembaptis juga demikian. Dia memberitakan pertobatan dan kedatangan Kristus, membuat banyak orang Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Banyak orang bertobat. Jadi Elia zaman akhir digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Yang kedua, nubuatan ini juga berulang. Jadi bukan hanya sampai Yohanes Pembaptis selesai, tapi ini menubuatkan yang akan datang. Menunjukkan apa? Elia zaman akhir ini. Ini menunjukkan gereja yang benar, yang muncul di zaman akhir. Cirinya seperti Nabi Elia, melakukan perbuatan pekerjaan seperti Nabi Elia di Perjanjian Lama. Bagaimana cirinya? Pertama, Nabi Elia pada zaman Ahab atau di Perjanjian Lama, nabi yang minta hujan, mohon hujan. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 46 sampai 45. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Elia adalah nabi yang minta hujan, mohon hujan, lalu hujan turun. Bapak Ibu sekalian, hujan atau air itu melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus dilambangkan dengan air atau hujan. Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat
ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku. Rohku ini roh kudus, roh Allah. Kenapa disebut kudus? Karena sifat Allah kudus. Roh Allah disebut juga roh kudus. Aku akan mencurahkan rohku, roh kudus ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi seperti Nabi Elia mohon hujan dan hujan turun, inilah ciri gereja yang benar di zaman akhir. Ada mohon Roh Kudus, mohon hujan rohani, mohon Roh Kudus. Ada pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Ada penyertaan Roh Kudus, memiliki Roh Kudus. Cirinya ini. Gereja yang benar di zaman akhir ada mohon Roh Kudus. Ada pencurahan Roh Kudus, ada Roh Kudus. Hari ini banyak gereja tidak ada mohon Roh Kudus. Bahkan menentang mohon Roh Kudus. Kita bersyukur gereja kita di seluruh dunia, di 5 benua, ada mohon Roh Kudus. Mohon. Ini sesuai firman Tuhan, karena Tuhan berkata, Roh Kudus yang dijanjikan itu akan diberikan, harus minta, mohon. Bukan otomatis, bukan. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Tuhan Yesus berfirman, Ia akan memberi Roh Kudus kepada yang minta, mohon. Bukan kepada yang percaya, bukan. Yang mohon, yang minta, karena Roh Kudus ini janji. Aku akan mencurahkan rohku. Dan itu digenapi pada hari Pentakosta. Murid-murid Tuhan terima Roh Kudus. Dan itu berlangsung terus sampai hari kiamat. Maka di zaman akhir ini banyak orang terima Roh Kudus. Maka kita bersyukur gereja kita ada mohon Roh Kudus. Roh Kudus ini digambarkan air hidup. Air hidup terus diminta. Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia akan memberi kepadamu air hidup. Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Samaria, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, Ia memberi kepadamu air hidup. Jadi air hidup itu, melambangkan Roh Kudus, harus diminta, dimohon. Bukan otomatis. Bukan waktu percaya sudah terima, bukan. Bukan waktu dibaptis. Kalau waktu percaya, waktu dibaptis sudah terima, Tuhan Yesus tidak akan berfirman seperti ini. Roh Kudus diberikan kepada yang minta. Air hidup itu Roh Kudus harus diminta. Niscaya engkau sudah meminta kepadanya. Diminta.
Nah, pada zaman Rasul, juga sekarang ini, bagaimana menetapkan seseorang itu terima Roh Kudus yang dijanjikan? Itu berbahasa roh. Tidak ada cara lain, tidak main tebak-tebakan. Ditebak begitu enggak, dilihat ya. Karena terima Roh Kudus itu bisa dilihat, bisa didengar. Kisah Rasul 2 ayat 33. Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia, maksudnya Yesus, ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh Kudus itu apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Roh Kudus dicurahkan bisa kelihatan, bisa kedengaran. Ini cirinya. Jadi rasul-rasul menggunakan ini, menetapkan seseorang terima Roh Kudus. Tidak ada yang bukti lain. Apa yang kelihatan? Badannya bergetar, kadang bisa bergoyang. Apa yang terdengar? Keluar bahasa roh. Jadi kalau seseorang berdoa keluar bahasa roh, bukan dibuat-buat, bukan diajar-ajar, sakya lama-lama segala macam, bukan. Tapi betul-betul oleh Roh Kudus, berbahasa roh, membuktikan orang itu sudah terima Roh Kudus. Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10, ayat 45-46. Kisah Rasul 10 ayat 45. Bapak Ibu sekalian baca ayat 46. Supaya mengerti. Kisah Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46 silakan Bapak Ibu. Ayat 45 berbicara Roh Kudus dicurahkan. Taunya dicurahkan sebab. Ini kuncinya ini. Kata kuncinya ini sebab. Ini sangat penting kata ini. Roh Kudus dicurahkan sebab terdengar ada bahasa roh. Jadi ini ada sebab akibat. Roh Kudus dicurahkan sebab terdengar ada bahasa roh. Mengapa rumput basah? Sebab baru hujan, ada sebab akibat. Jadi kalau seseorang berdoa, dia berbahasa roh, menunjukkan dia menerima pencurahan Roh Kudus. Hari ini banyak di antara kita, bahkan simpatisan, terima Roh Kudus di gereja kita. Ada 2 orang ibu jemaat Pangalengan terima Roh Kudus. 2 orang ibu. Saya dengar, saya pastikan 2 orang ibu terima Roh Kudus di Gereja Sejati Bandung. Nah, kita bersyukur gereja kita di Bandung ini hari Jumat itu doa, kebaktian doa mohon Roh Kudus. Tapi sangat disayangkan yang hadirnya sedikit sekali. Enggak banyak, padahal itu penting, mohon hujan rohani seperti Elia mohon hujan. Kenapa tidak mementingkan ini? Harusnya Jumat malam itu banyak yang hadir, mohon Roh Kudus. Harus percaya.
Di Makassar ada seorang bapak, jemaat Makassar, jemaat Gereja Sejati Makassar. Dia dulu dari gereja lain, dia masuk ke Gereja Sejati karena kebenaran. Setelah dia jadi jemaat sejati, dia sudah terima Roh Kudus. Tapi dia ragu. Katanya benar enggak ya Roh Kudus di Gereja Sejati ini? Dia ragu bapak ini. Nah, pengurus gereja seorang saudara menegurnya. Kamu masih ragu dengan Roh Kudus di Gereja Sejati? Kita tanya Tuhan saja kalau gitu. Jadi pengurus ini ajak, kamu kalau ragu, ayo kita tanya Tuhan. Kita ke aula gereja, ayo. Jadi waktu itu bapak ini dibawa ke aula gereja oleh pengurus, seorang saudara. Dan ada saya. Jadi pengurus beritahu, Pak, ini meragukan Roh Kudus, kita tanya Tuhan aja dah, doa. Jadi akhirnya berdoa bertiga. Di aula, kasih bantal ya. Boleh berdoa, Tuhan, ini jemaatmu meragukan Roh Kudus. Tuhan tolong nyatakan. Jadi waktu itu saya tumpang tangan seperti biasa. Heran sekali itu. Kepalanya bisa naik. Cek. Cek. Nyambar. Belum nyampe itu. Biasanya kan nyampe. Ini belum nyampe, nyambar. Kayak bola basket. Itu ada 3 kali begini. Dek. Seumur hidup saya baru ngalami ini. Tidak pernah terjadi. Ini bisa. Jadi bapak itu terangkat. Lututnya naik. Mungkin 10 cm ada ya. Dek. Diangkat 3 kali. Dan pengurus itu lihat. Waduh, diangkat nih. Jadi usai doa, tegur. Kamu masih masih tidak percaya Roh Kudus? Tadi saya lihat kamu diangkat. Diangkat. Saya juga takut kenapa bisa begitu kok. Bisa nyambar, kepalanya naik. Kayak ada magnet. Tidak pernah numpang tangan begitu. Jadi bapak itu sudah lihat, wah, dipercaya. Karena dia diangkat. Karena dia meragukan, kita tanya Tuhan, dibuktikan. Di Surabaya dulu ada seorang ibu, jemaat asal Cina Daratan. Jadi ibu ini dari Cina Daratan, dia menetap di Surabaya. Jadi ketemu saya, dia katakan, pendeta, kenapa ya saudara-saudara saya udah terima Roh Kudus di Gereja Sejati, saya belum. Terus saya jelasin, harus mohon Roh Kudus, harus sungguh-sungguh. Saya bilang Jumat malam datang ya, doa sungguh-sungguh. Iya, saya pengen dapat Roh Kudus ini. Jumat malam dia datang, ibu ini. Di Gereja Sejati Surabaya. Nah, waktu doa, dia berbahasa roh. Wah, terima Roh Kudus. Dia sukacita. Jadi usai saya beritahu, Anda terima Roh Kudus. Aduh, dia sangat sukacita. Oh, begini ya. Ada anak sekolah minggu, sekolah Sabat, beberapa orang juga terima Roh Kudus. Jadi harus mohon Roh Kudus. Cirinya itu. Ada Roh Kudus. Ada mohon Roh Kudus. Hujan rohani. Ciri ini ada di gereja kita. Seluruh dunia ada mohon Roh Kudus. Doa seperti ini. Yang kedua, ciri kedua. Elia di atas Gunung Karmel membuat rakyat atau bangsa Israel bertobat.
Karena melihat dengan jelas Elia itu nabi benar. Mewartakan kebenaran. Kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 22. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 22. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Dan kalau Baal, ikuti dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Pada nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyak. Nah, kemudian kita lanjutkan 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkau membuat hati mereka tobat kembali. 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ciri kedua, kehadiran Nabi Elia di atas Gunung Karmel membuat orang Israel itu bisa melihat, bisa membedakan Elia ini nabi Tuhan. Nabi yang diutus Tuhan, nabi yang benar, bisa melihat, mewartakan kebenaran. Nah, seperti halnya Nabi Elia di atas Gunung Karmel, membuat orang Israel itu melihat dengan jelas bahwa Nabi Elia ini nabi Tuhan, nabi yang benar, dan mereka akhirnya bertobat kembali kepada Tuhan. Demikian pula ciri yang kedua ini, gereja yang benar di zaman akhir, keberadaannya itu bisa membuat orang membedakan. Gereja yang benar itu ada kebenaran yang penuh dan membuat orang bertobat kembali kepada kebenaran. Ciri ini. Kita bersyukur ciri ini juga dialami oleh sebagian jemaat gereja Yesus Sejati. Sebagian jemaat gereja Yesus Sejati, gereja kita, itu ada dari agama lain, ada dari Kristen lain, dari gereja lain. Kenapa mereka bisa masuk ke gereja sejati? Memutuskan karena melihat kebenaran. Saya pernah tugas di Makassar.
sebagian jemaat Gereja Sejati Makassar itu asalnya dari gereja lain. Kenapa mereka memutuskan masuk menjadi jemaat Gereja Sejati, dibaptis ulang? Karena mereka melihat di Gereja Sejati ada kebenaran yang penuh. Jadi saya tanya kepada mereka, kenapa Anda masuk Gereja Sejati? Di sini ada kebenaran. Saya tidak menemukan kebenaran ini di tempat lain. Bahkan di gereja yang semula tidak ada kebenaran seperti ini. Di sini sepenuhnya kebenaran diwartakan. Jadi mereka karena kebenaran itu. Ada jemaat kita sudah keliling gereja. Ke sana ke sini, putar-putar. Terakhir dia masuk Gereja Sejati. Dia katakan, disinilah ada kebenaran. Ya. Ada penatua gereja lain. Karena kebenaran, dia rela meninggalkan gerejanya. Jadi diberitahukan Anda di gereja Anda penatua, tapi nanti udah masuk Gereja Sejati jadi jemaat biasa. Tidak apa-apa. Saya rela jadi jemaat biasa, tidak apa. Saya karena kebenaran. Karena gereja itu soal kebenaran. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah ini adalah gereja, maksudnya di bumi ini. Sebab gereja bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu kalau ke gereja, jangan tujuannya makan minum. Salah. Keliru. Dibenerin itu. Tujuannya supaya cari kebenaran, keselamatan. Bukan makan minumnya. Itu yang lain itu. Kebenarannya supaya saya selamat. Untuk apa makan minum tapi enggak selamat? Saya makan minum kenyang tapi enggak selamat. Untuk apa? Selamat dulu. Diselamatkan. Itu tujuan utama. Gereja bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, sukacita. Roh Kudus itu roh kebenaran. Kalau ada Roh Kudus, pasti ada kebenaran. Karena Roh Kudus itu roh kebenaran. Maka gereja pertama itu ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus bukan gereja. Sekalipun mereknya gereja. Ada Roh Kudus, ada kebenaran. Yang ketiga. Ciri ketiga. Elia ini dicatat, Nabi Elia disertai kuasa Tuhan. Mujizat besar. Elia membuat tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang tinggal sedikit dari janda miskin tidak berkurang. Mujizat. Diambil tepung, diambil minyak, besok ada lagi. Itu janda Sarfat yang miskin punya segenggam tepung, sedikit minyak, diambil sedikit, dibuatkan, itu ada lagi terus. Ini mujizat. Ayatnya tidak saya buka ya Bapak Ibu. Anak janda Sarfat yang sudah mati bisa hidup lagi. Oleh Nabi Elia dengan kuasa Tuhan. Berdoa turun api dari langit. Berdoa turun hujan. Jadi ciri gereja benar di zaman akhir, selain ada Roh Kudus, ada kebenaran, juga disertai tanda heran. Mujizat.
Kita lihat dulu Ibrani 2 ayat 4. Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Allah meneguhkan kesaksian itu oleh tanda-tanda dan mujizat. Jadi tanda heran dan mujizat itu untuk meneguhkan firman. Supaya firman itu teguh, diberikan tanda heran mujizat ini. Satu kali saya membaptis di Batam. Waktu itu dibantu oleh seorang bapak jemaat Gereja Sejati Singapura. Membaptis di laut di Batam. Jadi bapak ini yang jemaat Singapura ini baru pertama kali membantu baptisan. Jadi mendampingi saya. Waktu saya membaptis, bapak ini lihat penglihatan. Itu air laut jadi merah. Ini pengalaman pertama dia tuh. Jadi dia lihat penglihatan air laut jadi merah. Jadi selesai baptisan, bapak ini bertemu saya. Dia tanya, tadi kok saya dapat penglihatan ya air ini jadi merah. Saya katakan ini sering terjadi yang seperti ini. Jadi bagi saya tidak jadi satu keheranan karena udah sering. Jadi dia katakan saya baru pertama kali ini. Nah kemudian dia saksikan itu di Singapura. Bagaimana ketika membaptis di Batam itu, lihat penglihatan. Ini tanda heran. Gereja kita membaptis, kadang ada jemaat, simpatisan, melihat air jadi merah. Karena baptisan gereja kita ada khasiat pengampunan dosa itu. Bapak Ibu sekalian, doa usir setan itu mujizat. Setan didoakan usir itu mujizat. Markus 16 ayat 17-18. Markus 16 ayat 17-18. 17 tanda-tanda ini, maksudnya tanda-tanda mujizat ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi mengusir setan itu tanda mujizat. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita bersyukur di gereja kita, Gereja Sejati, banyak juga tanda heran mujizat ini. Saya sudah keliling gereja, dengar, bahkan ngalami sendiri ini mujizat. Satu kali gereja pusat menugaskan saya di Cilacap. Nah, waktu serah terima dengan pendeta yang sebelumnya diberi catatan dulu. Pak pendeta, ini ibu ini kerasukan setan melulu. Melulu kerasukan setan, artinya sering. Udah didoain, masih begitu terus. Jadi saya pegang catatan. Jadi ketika saya awal-awal di Cilacap, saya ke rumah ibu itu, betul kerasukan setan. Jadi waktu itu adakan doa usir setan.
Karena rumahnya dekat gereja. Kira-kira mungkin 200 meter. Jadi ketika ibu ini jemaat ya. Udah jemaat bisa kerasukan, saya bilang, Tuhan, apa ada dosa apa ini? Waktu ibu tuh didoakan usir setan, setannya pergi. Saya pulang ke gereja, besok kerasukan lagi. Datang lagi, usir lagi. Setan pergi, gereja pulang, besok gitu lagi. Usir lagi, pulang, besok gitu lagi. Wah, ini bagaimana ini? Harus mesti tanya dulu sama Tuhan Yesus ini. Jadi saya kaula berlutut, saya berdoa berseroh. Saya katakan, Tuhan, saya nggak ngerti. Kenapa jemaatmu ada setannya diusir pergi terus balik lagi, usir balik lagi, di main pingpong. Saya doa, Tuhan, tolong saya ini bagaimana ini? Di pingpong begini. Ini repot, usir balik besok begitu lagi. Jadi waktu doa, ini saya yakin di Roh Kudus. Katanya doakan sehari 3 kali seperti minum obat. Nanti ketahuan sebabnya. Jadi saya doa itu ada petunjuk. Didoakan ibu ini sehari 3 kali. Nanti tahu sebabnya. Nah mulai besok saya datang pagi-pagi ke rumahnya. Kan mesti 3 kali. Lebih minum obat kan begitu. Pagi saya datang, doa. Pulang, nanti kira-kira jam 12, jam 1 saya daling lagi. Siang minum obat kedua. Sore, kira-kira jam 7 saya balik lagi. Sehari 3 kali. Pagi didoakan, pulang, siang datang lagi. Karena rumahnya dekat gereja. Sehari 3 kali terus. Betul ya. Jadi didoakan sehari 3 kali itu, ibu ini akhirnya buka. Pendeta, saya ini ada jimat. Jimatnya banyak ya. Ada 8 macam. Tapi dikasihnya satu-satu, nyicil. Pertama ini kertas mantra, oh ini hu. Pendeta saya ada ini. Oh kenapa ini? Dia ada hu. Itu herannya ya. Hu-nya dibakar dalam nama Tuhan Yesus. Dia kepanasan. Kayak orang dibakar. Hu-nya dibakar. Dia kepanasan. Heran ya. Saya tanya masih ada lagi enggak? Enggak ada. Didoakan lagi sehari 3 kali. Keluar lagi. Pendeta saya ada ini jimat. Ini pedang. Waduh pedang. Dibakar. Saya tanya masih ada lagi? Enggak ada. Didoakan lagi. Sehari 3 kali. Pendeta ada ini nih batok kelapa. Untuk apa? Untuk makan supaya kaya. Bodoh saya bilang kamu. Mana bisa itu kamu makan di batok kelapa kayak monyet. Terus kamu bisa jadi kaya. Dimusnahkan. Nanti ada lagi ini. Kayak kosmetik itu. Untuk dandan bertapak. Ada itu. Sampai 8 kali. Saya tak ada lagi enggak? Udah ke-8. Enggak ada. Sembuh. Sembuh. Sudah 8 kali musnahkan jimat, dicicil, habis, sembuh. Jadi benar ya, saya minta petunjuk Tuhan, doakan sehari 3 kali, nanti kamu tahu sebabnya. Benar, 8 kali, ternyata ada jimat. Jadi enggak pernah bertobat. Suatu kali saya di Makassar, tahun baru 1 Januari. Jadi kan gembira pimpin kebaktian.
1 Januari. Ada jemaat suami istri, Pak Pendeta ke rumah ya, saya ngundang makan. Saya bilang boleh, ini tahun baru, istri saya masak, Pak Pendeta datang ya. Nanti kakak saya juga ada, maksudnya dia ada undang yang lain. Jadi suami istri ini ngundang saya, juga istri, untuk ke rumahnya. Itu tanggal 1 Januari. Waktu saya ke rumahnya, bapak ini punya kakak perempuan diundang juga. Dari lain kota datang. Undang makan. Cuma kakaknya yang perempuan ini, ya kakak bapak ini, ada iblis. Ada setannya. Jadi waktu saya datang ke sana, ini kakak perempuannya itu lihat saya benci sekali tuh. Jadi saya juga nggak ngerti ya. Dia benci sama pendeta tuh. Aduh, dia pokoknya nggak senang. Jadi waktu itu saya nggak tahu, ya saya habis makan itu. Nah, usai makan, jadi jemaat kita ini, suami istri ini, yang bapaknya bilang, Pak Pendeta, tolong doain dong kakak saya ini. Katanya dia banyak masalah. Ini ada setan ya. Katanya dia nggak enak. Saya bilang boleh. Jadi di mana waktu itu duduk saya kenalan dulu sama ibu. Kita doa ya. Jadi doakan. Begitu didoakan kerasukan setan. Waduh, ini tahun baru, orang-orang senang-senang, pendeta ngurusin ginian, Tuhan Yesus. Tahun baru, tempur dengan setan. Jadi doakan, belum mau pergi. Wah, sekarang saya pikir kenapa ya? Oh, ini suasana tempatnya. Saya bilang begini ke jemaat kita itu, bawa aja ke gereja dah. Supaya saya di sana lebih tenang mendoakannya di gereja. Jadi ibu yang kerasukan ini dibawa ke gereja. Jadi di gereja lakukan doa, terus doa. Akhirnya bisa diusir. Tahun baru, badan sakit. Ya Tuhan ngurusin ginian. Jadi pendeta nih nggak mudah. Tahun baru, mestinya senang-senang ini. Ngurusin gini. Ini mujizat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gereja kita banyak mujizat. Bandung juga begitu. Itu jalanan ke gereja ditutup. Gak bisa masuk. Kok bisa ada jalan sekarang? Tuhan buka. Ini kuasa Tuhan loh. Orang dengar aja ditutup, kok bisa sih? Ini ada Tuhan gereja Sejati Bandung. Gereja ditutup kok bisa dapat jalan. Dulu saya pikir gimana ya? Mau kebaktian ditutup jalannya nggak ada. Uang di mana ini? Mesti lewat mana? Kok lewat atas? Bikin flyover? Nggak bisa. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu percaya ada kuasa Tuhan. Di Bandung ada kuasa Tuhan. Gereja kita di mana-mana ya, disertai tanda heran. Di Bekasi apalagi nih. Satu kali ada jemaat dari Taiwan mau kebaktian di Gereja Sejati Bekasi, Jalan Cut Mutia. Saya tugas di sana. Jadi mereka ini naik mobil, taksi, mungkin ya. Jadi datang ke gereja lebih awal. Sebelum ada kebaktian, paling awal. Paling awal sampai depan gereja. Jadi mereka dengar, ini udah kebaktian nih. Soalnya rame, bunyi gitu. Wah, telat nih, udah kebaktian. Ini bunyi loh. Semua dengar tuh. Yang dari Taiwan nih, wah kita telat nih. Kebaktian. Karena udah tadi ya bunyi piano,
ada nyanyi-nyanyi gitu. Begitu masuk mereka terkejut. Oh, belum ada orang. Heran. Saya sedang di kamar. Dia datang kok ada main piano itu, ada orang kebaktian. Yang dengar bukan satu. Mereka bilang, aneh ya katanya ini kok tadi jelas kebaktian, kok kita masuk nggak ada, belum mulai. Tanda heran. Di Gereja Sejati Bekasi. Dan tempat lain masih banyak. Ya. Jadi kita percaya. Nah, kita bersyukur ketiga ciri ini ada di Gereja Sejati. Ada permohonan Roh Kudus, hujan rohani, ada kebenaran. Sehingga banyak jemaat yang sudah jadi jemaat kita, dia mengatakan saya karena melihat beda. Di Gereja Sejati ada kebenaran. Dan ketiga disertai tanda heran. Itulah Elia di zaman akhir. Kita harus percaya, kita harus yakin Elia zaman akhir, gereja kita memenuhi syarat sebagai Elia di zaman akhir ini. Amin.